Bung Karno dulu kalau ke Istana Cipanas itu suka dimasakin sayur lodeh sama kentang kering itu. Nah kentang kering itu kalau pesen kan jadi kayak nanti saya minta tolong dimasakin sayur lodeh sama kentang yang itu apa itu namanya kentang bikinannya Pak Mustafa lah. Kita Oh gitu. akhirnya sampai kemudian dikenal dengan nama kentang Mustafa gitu. Oh gitu. Itu dia bikin catatan dalam hati gitu. Nasi, sop, ayam goreng, oke. Benda apa saus merah yang di tengah meja, hati-hati. Saya Irfan Kartawirya Saya Harnas. dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Iya. Selamat jumpa lagi di Random Jumat. Iya, Ya. sudah hari Jumat lagi. Artinya sudah mau weekend. Kalau yang Iya. istirahatnya weekend, selamat istirahat. Iya. Kalau yang istirahatnya bukan weekend, selamat bekerja. Iya, kemarin kita ada yang ngomong tuh, Kang, nggak semua orang Sabtu Minggu istirahat katanya. Oh iya, benar juga. Kalau yang sip-sipan ya berarti Selamat bekerja. Selamat bekerja. Oke, balik lagi di Random Jumat ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Iya. Nah, kali ini topiknya Kita seperti pakai biasa ya, random Van ya. word generator. Kita pakai random word generator dan ini sudah keluar. Temanya adalah Apa sih? sup. Sup. Ya, kita bahas belum pernah ya bahas sup. Belum pernah ya bahas sup ya. Soto pernah kayaknya. Kalau sop Soto juga pernah. belum ah. Udah pernah yang Unity in Diverse Soto. Oh iya iya Unity. Kalau ini sup. Nah, sekarang sup sama soto bedanya apa, Van? Itu apa salah satu pertanyaan yang itu bisa jadi obrolan panjang sekali atau berhenti obrolan. Jadi akhirnya nanti kalau kata istilah Harnas kita tidak produktif karena bisa jadi ujungnya kita sepakat untuk tidak sepakat. Ya supan ya biasanya sup itu kan kalau maksudnya SOUP gitu. Iya. Itu kita mikirnya sup yang bukan dari Indonesia gitu. Iya, chicken soup. Chicken soup for the soul itu bukan soto ayam itu ya. Teman-teman, itu bukan soto ayam, itu supnya Maggi. Gue udah lama nggak makan sebetulnya. Itu Ya, yang chicken soup broth itu loh. Bukan broth, apa ya? Ya chicken soup yang serbuk itu. Iya. Yang dari serbuk terus diencerin jadi sup gitu kan. Itu chicken soup for the soul itu supnya yang itu maksudnya. Iya, supnya yang itu, bukan soto ayam gitu. Bukan sop Klaten, Bukan, sok Pak Min, Iya, bukan. Karena kalau chicken soup for the soul itu kan isinya sangat-sangat positif ya. Iya. Nah, kalau sop Klaten itu negatif semua. Kalau nggak Pak Min, Pak No. Semua negatif. Pak Min, Pak No ya benar juga ya. Dan itu termasuk apa namanya, kedai sop itu ada yang cowok, ada yang cewek ya, Pak? Benar nggak sih? Gue belum Ada Pak Min, ada Pak No. Soto ayam kan di Pekalongan, tapi kalau sop buntut itu rata-rata ibu loh. Ada Bu Leman, Pekalongan. Sop buntut Yang apa di ibu? Bogor namanya Bu siapa? Bu, aduh lupa. Tapi ibu juga tuh yang di Bogor Di tuh. Air Mancur. Ya, terus kalau yang di Bandung itu kan sop buntut mengacu ke ini ya, nama tempatnya. Apa tuh namanya? Yang di Cipaganti. Ya, spaghetti yang Iya, yang terkenal tuh sop buntut. Jadi itu macam-macam tuh. Tapi sop buntut ini gue mau kayak mau ngobrol tentang salah satu, kalau kita kan sekarang suka nyari kuliner ya, Pan ya. Misalnya Indonesia tuh mencari kuliner Indonesia tuh apa sih, kuliner Indonesia tuh apa gitu. Di buku nasi goreng gua, kebetulan kaos gua juga nasi goreng ini tulisannya. Tuh, peace, love, and nasi goreng. Terima kasih Lydia Taunot yang udah ngoleh-ngolehin kaos ini dari Bali ya. Ada pertanyaan, makanan Indonesia tuh apa sih gitu ya. Nah, menurut gua bukan makanan daerah Indonesia ya. bukan makanan daerah Indonesia, jadi makanan yang nasional. asli Indonesia tuh apa sih Pak gitu, yang asli Indonesia gitu. Kalau gua menganggap yang asli Indonesia itu sop buntut, sop nih, termasuk genre sop ya. Karena gua masih simpen WhatsApp-nya dari Pak Bondan almarhum ya, yang cerita mengenai sejarah daripada sop buntut itu.
Sop buntut itu di tahun 70-an akhir mau 80-an. Berarti sudah Indonesia. Sudah Indonesia, betul. Bukan Betul. Nusantara Jadi lagi. ada satu orang ibu Panggabean yang punya waktu itu CV Piola. Dia itu agennya VW pertama di Indonesia. Nah, beliau itu suka makan di restoran Borobudur, Hotel Borobudur, restoran Bogor Cafe Hotel Borobudur itu. Nah, tapi dia suka pesen sop buntut itu dari restoran Padang di deket Jalan Menteng situ. Nah, dia pesen sop buntutnya, sering pesen sop buntut. Akhirnya dia ngomong lah, dikirim ke Bogor Cafe, ngomong lah sama chefnya, namanya Pak Sangit. Nah, si Pak Sangit itu bilang, si ibu ini bilang ke Pak Sangit, bisa nggak bikinnya kayak gini? Akhirnya di recreate sama si Bogor Cafe. Lahirnya yang namanya sop buntut itu. Sop buntut. Dan menurut Borobudur gitu. sop buntut Borobudur, betul. Dan menurut gua itu promosi kuliner yang sangat berhasil karena kalau lihat di restoran-restoran semua sop yang menghasilkan, pokoknya restoran sop ya, yang paling mahal pasti sop buntut, ya kan? Jadi biasanya makanan kuliner Indonesia itu kan paling murah gitu ya, nasi goreng paling murah, apa paling, yang ini tuh langsung paling mahal gitu. Dan sampai sekarang teman-teman kalau ke Bogor Cafe itu sama levelnya kayak kita cerita mengenai apa KFC pertama kali di Kentucky oleh Kolonel, bukan yang di Amerikanya, iya, yang di Amerikanya oleh Kolonel Sanders gini-gini. Ini kan ceritanya sama nih ya. Jadi sop buntut itu dan sop buntut itu nggak ada daerah yang bilang bahwa gua sop buntut khas mana, enggak, itu nenek moyangnya Padang tapi Pak Sangitnya ini orang Jawa kalau nggak salah. Jadi sama dia udah di twist, kan ada agak kecapnya sedikit ya. Kalau yang versi Bogor Cafe itu agak coklat-coklat sedikit gitu. Jadi buat dia udah di twist supaya rasanya jadi cocok ke lidah Jawa karena konsumennya kan rata-rata di situ kan orang Jawa. Jadi sop buntut itu menurut gua itu kuliner Indonesia. Ya, kayak Singapura Sling gitu kan, bisa di track sejarahnya tahun segini, bartendernya namanya ini, hotelnya namanya ini gitu kan. Nah, ini juga bisa di sop buntut nih. Suatu saat bikin buku tentang sop buntut kayaknya menarik juga ya. Itu selevel sama ini ya berarti kentang Mustopa. Tentang Mustopa itu kan ceritanya dia katanya adalah chef di Istana Kepresidenan Cipanas. Oh gitu. Namanya Pak Mustopa. Oh, gua nggak tahu nih. Terus? Jadi Bung Karno dulu kalau ke Istana Cipanas itu suka dimasakin sayur lodeh sama kentang kering itu. Nah, kentang kering itu kalau pesen kan jadi kayak nanti saya minta tolong dimasakin sayur lodeh sama kentang yang itu, apa itu namanya, kentang bikinannya Pak Mustopa lah kita. Oh gitu. Akhirnya sampai kemudian dikenal dengan nama kentang Mustopa gitu. Oh gitu, gue baru tahu loh Pan. Gue agak heran kenapa itu disebut. Sebab kan kalau kentang itu kan istilahnya kentang dipotong julienne. Dipotong seperti korek api itu namanya julienne ya. Terus digoreng pakai, maksudnya di prepare kayak sambal goreng kan. Gue melihat itu sebagai sambal goreng kentang. Tapi pas lihat di Tokped banyaknya Mustopa gitu. Karena kalau kalau sambal goreng kentang kan basah, kalau ini kan kering kan. Iya betul, ini kering. Dan itu pakai sayur lodeh enak banget gitu. Iya, pakai sayur lodeh memang enak banget. Nanti bumbunya diffuse ke lodehnya gitu. Gue jadi inget kantin di tempat kerja lu. Kampus ya. Kentang Mustopa dan sayur lodeh. Wah, itu mantap. Bu Harto ya. Harto. Ya betul. Teman-teman kalau lagi kalah, udah buka lagi belum sih? Udah ya? Oh, oke. Berarti next time kita siaran di situ. Pengen makan lagi. Itu adalah kantin wartegan yang memegang kalender akademik kampus gua. Dan dia menyediakan jumlah porsi sesuai dengan kalender akademik. Lagi libur ya Pak, dikit aja bawahnya. Terus pagi-pagi bidang akademik melaporkan jumlah mahasiswa baru itu ke Bu Harto. Bu, tahun depan mahasiswa naik ya gitu. Siap-siap nasinya ditambah gitu. Oh, gue jadi inget Pan, ada satu lagi ya. Gue dulu ini di Bandung ya. Setiap kali pulang gereja itu kalau hari Minggu kan sekeluarga tuh biasanya kan kita makan ya. Nah, salah satu tempat favorit bokap gua almarhum adalah di Jalan Bau Reksa di Bandung. Itu ada namanya Nyonya Beng. Sekarang udah tutup unfortunately. Bau Reksa itu dekat Aloysius, dekat Santo Yusuf. Jalan Bau Reksa, pokoknya kos-kosannya anak-anak Unpar dan Aloysius lah di daerah situ tuh. Di Jalan Bau Reksa itu lurus mentoknya Jonas. Apa namanya tuh? Bukan Bawean, apa sih namanya?
Ya Jonas, Jalan Batik bukan itu cabang Jonas ya. Jonasnya bukan yang di pusat ya di Citarum betul. Nah, Baureksa Nyonya Beng itu unfortunately tutup. Jadi restorannya di rumah aja gitu ya. Terus tahu petis telur, masakannya tuh kayak masakan Jawa gitu. Tapi dia masih punya potongan koran bahwa mereka adalah supplier lemper waktu konferensi Asia Afrika 1955. Jadi Bung Karno tuh suka lempernya Nyonya Beng ini. Jadi dia salah satu supplier lempernya. Keren kan waktu itu Jawaharlal Nehru datang dia makan lemper. Lempernya diproduksi di Baureksa gitu. Unfortunately tutup teman-teman. Itu nggak diterusin sama keluarganya. Kalau tahu itu gue mampir pasti karena pasti bangganya itu rasanya sama kayak. Jadi gue pernah sama teman-teman dekat gue itu jalan ke Museum Konferensi Asia Afrika, masuk ke dalam ke ruang konferensinya. Habis itu kami ke toilet, toilet cowok, menjejer kan, gitu. Terus sambil pipis itu dengan berjarak beberapa urinoir itu, kita dengan bangganya bilang, gua pipis di tempat pipisnya Nehru. Kan kalau kalian lihat suka lihat tuh ada iklan-iklan apa tambal ban atau apa suka ada apa Cristiano Ronaldo tambal ban di sini. Iya. Pipis di tempat. Jawaharlal Nehru pernah pipis di sini gitu. Apalagi ini apa penjual Lempernya gitu. sayangnya aduh sekarang tidak diteruskan tutup di Baureksa. Dan gue baru baca di Twitter juga kadang-kadang kita perlu appreciate tempat-tempat yang kuno gitu ya. Kalau di Bandung kan bakery tertuanya itu Sumber Hidangan. Kalau di Jakarta tuh katanya Maison Weiner. Nah, Maison Weiner itu 1936 kalau nggak salah. Itu salah satu yang tertua. Kalau Sumber Hidangan lebih tua lagi. Sekarang masih buka kalau Sumber Hidangan. Sumber Hidangan masih buka. Sumber Hidangan masih buka ya. Jam 11 kalau mau nyari roti tawarnya. Iya, jam 11 kalau di tawarnya betul. Jam 11 itu milk broad disebutnya. Dan gua kebayang ya bayangin yang organize toko Sumber Hidangan itu gitu ya. Lagi buka ini, lagi mau buka nyopotin papan-papan mau buka tuh, tahu-tahu di radio dia mendengar proklamasi kami bangsa Indonesia, terus nanya, iya buka mal, libur lah ya, proklamasi teh naon gitu, lebih kebuka nggak ya, tutup apa bukan gitu. Hari itu Sumber Hidangan tidak buka, karena bulan puasa. Pagi paling nggak ya? Itu kan jam 10 pagi, Sumber Hidangan tidak buka, bukannya sore. Jadi ya tempat-tempat bersejarah itu, kalau sop yang bersejarah apa ya Van? Oh iya. Apa sorry ada sop soto, tapi itu soto ya, yang di Jogja itu soto Kadipiro. Soto Kadipiro itu juga memajang di restoran dia tahun 1942 apa 41 gitu. Udah disebut ada jual soto Kadipiro. Itu salah satu yang soto yang paling tua di Indonesia tercatat gitu ya, udah jualan dari sejak berapa, ada di koran gitu. Tentara Peta pernah makan di sini. Iya, dan gue waktu itu gue review sama Pak Bondan di soto Kadipiro itu, dan Kadipironya tuh ada banyak. Iya. Yang pertama bener itu waktu itu kita ikutin Google, Pak Bondan bilang salah, bukan yang ini katanya. Akhirnya kita belok, ada yang rumahnya ada kayak wayang-wayangnya dan tua turun ke bawah. Itu soto Kadipiro yang pertama gitu ya. Nah, terus waktu saya makan di situ semeja sama Pak Bondan, ada orang yang udah umur 80 kali ya. Dia bilang, ini ternyata orang Belanda. Dia bilang ini sama seperti waktu dia masih muda ke Jogja makan di sini katanya. Siapa tahu itu tentara kenil itu. Masih sama rasanya katanya. Oh hebat juga ya. Tentara Nika. Tapi itu salah satu sop, dan kalau kita review Jawa Tengah memang banyak tuh yang jualannya teh sejak 1935, 1923, 1947 kayaknya teh banyak gitu kan. Kalau di Jakarta kan lalu cari yang 1960 aja susah gitu. Tapi sop tuh ya, kalau lu bicara tentang sop gitu kan, kita tahu ya sop ayam, sop gitu. Tapi kalau kita bilang sop gitu, sop aja SOP gitu, sop pasti yang kebayangkan kentang, wortel, seledri, itu kuah bening, kentang, wortel, seledri, daun bawang, bawang goreng, kuah bening, kadang ada ayamnya sporadis lagi, kadang enggak gitu.
atau tetelan gitu. Menu itu teh sebetulnya apa ya? Base-nya apa ya? Minestrone ya, bukan ya? Kayak paling dekat dari Eropanya, karena gue nggak yakin kalau lihat komponennya kentang, wortel gitu. Itu kayaknya bukan makanan, bukan ciptaannya orang Indonesia gitu. Gue menduganya dia base-nya dari Belanda tadinya gitu. Iya. Cuma kayaknya dulu yang masak bukan orang Belanda, makanya gue pikir apa? Kalau kita lihat minestrone. Iya, paling mirip minestrone, paling mirip saus tomat ya, atau pakai tomat gitu biasanya. Iya, paling mirip minestrone. Cuman ya itu kemarin ada ngobrolan di komunitas Jalan Sutra. Kalau ke restoran Itali, kita kangen makan Indonesia, di Eropa paling deket ke restoran Itali pesan minestrone tapi minta ekstra kuah. Karena yang namanya minestrone itu mangkoknya kecil dan ininya banyak, kuahnya dikit gitu. Sementara kalau kita sop kan bayanginnya kuahnya banyak gitu ya. Nah, kalau menurut gua memang sop itu Van adanya itu rata-rata di pusat kekuasaan gitu, deket keraton Solo banyak tuh sop sare, sop sop itu. Di Jogja kan ada keraton tuh, sop. Tapi kalau di Pekalongan misalnya pesisir itu nggak ada sop, soto semua. Jakarta juga ada sop Betawi kan, salah satunya sop iga, itu kan ciri khasnya Betawi kan, sop kaki. Jadi sop itu memang munculnya di pusat kekuasaan di mana orang niru makanan orang Belandanya, dia makan sop terus dia ikutan bikin gitu. Dan bedanya sama soto, kalau soto itu biasanya repahnya banyak. Kalau sop enggak. Ya itu yang tadi lo sebutin lah ingredientnya. Kalau misalnya soto Banjar itu kan ada 20 biji lebih bumbunya kan, segala macam masuk gitu. Tapi kalau sop rata-rata lebih simple. Dan memang ya paling mirip minestrone ya. Gue menduganya itu minestrone artinya bukan orang Belanda lah yang bikin gitu ya. Karena gue pernah baca satu buku tentang kedatangan orang tentara Belanda. Jadi gue lupa, mungkin sekitar sebelum tahun 1920-an. Tentara Belanda itu dikirim ke Batavia dan itu pekerjaan bagus buat orang Belanda, anak muda itu di Belandanya kan susah kerjaan tahun-tahun segitu. Jadi mereka kalau mau ya ngelamar jadi tentara, tapi siap ditempatkan di Hindia Belanda. Dia jalan naik kapal, mendarat di Batavia ceritanya. Terus dia itu orang Belanda, anak mudanya orang Belanda. Terus dia berteman dengan orang Jerman sama satu lagi orang Spanyol apa gitu, tentara Belanda juga gitu, tapi bukan orang Belanda gitu. Terus tinggal di asrama tentara di sekitar Gambir, sekitar situlah gitu. Terus dia cerita, wah di sini makanan mewah, dia bilang nggak kayak di Belanda makan susah, enak jadi tentara, makan mewah sehari 3 kali, pagi makan roti pakai ini, siang makan nasi pakai sop sama ayam goreng. Dia bilang sopnya ini, sopnya ini, wah kaldu ayam terus pakai wortel, pakai kentang, pakai ini. Terus dia bilang, tapi sebagai anak baru, dia kan anak baru junior, dia tentara baru datang gitu, junior. Dia dijailin sama senior-seniornya. Dia bilang, di tengah meja kami makan itu ada semangkok ramuan merah yang sangat berbahaya. Semua senior bilang, kalau makan sop pakai ini yang banyak. Jadi dia kasih lah itu. Sampai si sopnya itu berwarna merah dan begitu dia makan, saya nggak bisa ngomong seharian. Itu catatan sejarah. Catatan tentara itu, kayak diary-nya dia lah gitu. Setelah itu dia bikin catatan dalam hati gitu. Nasi, sop, ayam goreng, oke. Benda apa? Saus merah yang di tengah meja, hati-hati. Tapi memang kadang-kadang kita tuh nggak ngeh ya Van ya, seolah-olah yang datang dari Belanda tuh semuanya orang Belanda gitu. Padahal bukan loh. Ada pengaruh Itali ya, ada juga Jerman, ya Dendels itu kan orang Jerman sebenarnya. Gue baru baca di Instagram orang-orang yang meneliti bangunan-bangunan tua gitu ya, terus ditaruh di Instagram. Ada makam keluarga Itali di Bandung, di daerah Paduk.
ternyata ada satu area yang diblok khusus untuk keluarga Italia itu. Ya keluarga Italia ini datang barengan sama orang Belanda gitu, dan dia mendirikan pabrik pengolahan susu, namanya CV Baru Ajak. Oh, Gue waktu kecil langganan susunya dari PT Baru Ajak gitu. Gue nggak tahu sekarang masih ada kayaknya. Iya, Tapi gue betul. mungkin lihat namanya, gue dari dulu tuh mikir ini kenapa namanya Baru Ajak gitu ya. Tapi ternyata si orang Italia itu adalah pendiri CV Baru Ajak, salah satu pelopor industri dairy processing ya, yang ngirim susu ke rumah-rumah itu di Bandung gitu, di makamnya di Pandu gitu. Itu orang Italia ternyata. Kayak itu ya, Ragusa. Ragusa juga Italia, Ragusa juga orang Italia gitu ya. Jadi banyak pengaruh Italinya, dan sop-sop itu bisa jadi dari minestrone. Iya, dari minestrone. Apalagi kalau sop-sop yang Jawa Tengah itu kan lebih mirip lagi. Lebih mirip lagi dengan yang pakai pala, ya kan? Pakai cangpolong. Iya betul, dia pakai kacang polong dan rata-rata apa ya, komponennya itu memang kentang diiris-iris. Iya. Paling mirip itu Solo menurut gua. Iya. Yang apa ya, hidangan sop sarek, Hah? Senerek ya, betul senerek. Itu dari bahasa Belanda apa gitu kan, lupa gua. Itu paling mirip dengan versi Eropa menurut gua, tapi maksudnya versinya dikecilin gitu ya, porsinya dikecilin gitu ya. Menarik. Kalau sop ultimate menurut gua, yang apa ultinya lah gitu. Istilah gamenya ultinya sop itu menurut gua adalah sop Kimlo, bukan Timlo ya. Kimlo Solo. Kimlo. Bukan, kalau Timlo Solo. Kan? Kimlo Semarang. Sop Kimlo itu yang pakai sedap malam, Iya, pakai sedap malam. jamur kuping, Iya. pakai sosis, Iya. pakai bakso lohua kecil-kecil Iya. gitu. Tentang apa biasanya wortelnya tuh dibikin kembang-kembang, itu isinya tuh variatif, ada Iya. soun, ada telur puyuh segala macam. Menurut gue itu ultimate lah udah. Sop yang isinya paling jos lah gitu, segala macam ya, mulai dari telur puyuh, kentang, wortel, bakso, sosis, sedap malam, jamur kuping, tuh segala macam gitu. Kadang-kadang pakai kacang polong, pakai soun. Iya, pakai soun, Pakai betul. soun. Dan sedap malam itu cuman ada di 2 jenis masakan di Indonesia. Ini teman-teman koreksi kalau saya salah ya. Yang satu Taiwan, satu lagi Kimlo itu. Gue nggak ngerti. Komoditi ini cuma dipakai di 2 sop itu. Pas ditanya kenapa lu nggak tahu ini di dalam kuah bakso gitu, nggak bisa intinya. Nggak bisa. Ya memang Taiwan sama Kimlo, tapi ada aura royal gitu ya. Iya. Kayak Om Willem Wongso waktu dia bikin salah satu dinner kenegaraan, dia bikin kalau nggak salah nih ya Taiwan tapi dari hisit. Jadi sounnya tuh diganti hisit, sirip hiu gitu loh, tapi dia sajikan sebagai Taiwan. Wih, cocok banget. It's very, a royal dish gitu kan. Bahannya unik, terus sajiannya juga bersih gitu ya. Iya. Sop Kimlo itu tahun 80-an akhir lah ya. Itu terkenal sebagai ultimate menu untuk arisan Dharma Wanita. Jadi di rumah gua begitu nyokap masak itu, gitu ibunda masak itu udah tahu bentar lagi mau ada arisan. Karena biasanya gua kebagian tugasnya 2 gitu, ngikutin sedap malam sama ngupas telur puyuh. Oh ya kalau bocel-bocel boleh dimakan gitu. Terus tiba-tiba banyak yang bocel. Oh ya, nggak boleh bocel ya telurnya ya. Telurnya harus mulus kan. Iya, harus Kalau yang mulus. bocel-bocel tuh dimakan aja boleh gitu. Oke. Wah ini bocel. Boleh dimakan. Iya, sop Kimlo. Iya, sop Kimlo itu nanti kalau kuahnya udah habis, masih banyak isinya gitu. Bungkus pakai kulit lumpia terus Iya. digoreng. Oh. Dikeringin, dibungkus pakai kulit lumpia terus digoreng gitu. Udah buat jadi cemilan gitu. Jadi isian sop Kimlo itu karena ada sounnya kan. Iya. Jadi dia cukup bisa padat lah kalau jadi kayak isian pastel. Iya, gitu. betul. Nyokap gue juga punya versi sopnya. Ya, sebenarnya yang lu bilang lohua itu. Baksonya tuh dia bikin dari daging ayam
jamur kuping, daging ayam, soun, wortel. Dibikin adonan jadi bulat-bulat gitu. Iya. Terus dibikin sop dari bakso lohwa itu gitu. Itu juga kalau nyokap gua mau ada teman-temannya datang dia itu yang keluar, sop itu yang keluar gitu. Iya. Jadi sekarang udah Kalau lama juga. nggak tahu bakso lohwa, googling aja. Iya, googling aja. Gue sendiri nggak tahu, nyokap gue nggak nyebut itu lohwa namanya, tapi ya itu masakan dia aja gitu. Gue juga baru tahu namanya lohwa baru-baru. Iya, iya, ya kan itu kan ya memang bakso aja Itu gitu bakso kan, aja gitu. bakso ayam aja gitu. Memang dia bikin aja. Nyokap gue itu belajar dari tantenya yang orang Banjar. Jadi teknik lohwa itu tuh di daerah situ tuh, di daerah Banjar, Ciamis, Garut, Tasik tuh, daerah situ makannya bakso lohwa itu. Ada temen yang misalnya dari situ juga dia tahu bakso seperti itu gitu. Nah itu yang ngajarin dia, terus pindah ke Austria si tantenya ini udah lama gitu. Lu udah lama nggak ke kampus ya? Di kantin? Hah? Ada yang jual? Ada yang jual ya? Selain Bu Harto ya. Jadi gue mesti lebih variasi, jangan kentang mustofa mulu. Ini nanti kapan-kapan kita explore lah ya kantin kampus gue. Oh, ngomong-ngomong ya, sop nih ya, sop. Kalau teman-teman yang ada kerja di Sudirman Tamrin, itu kan banyak kantin-kantin di gedung ya, Iya. kantin karyawannya nih. Iya. Nah, coba masuk ke sana karena banyak kantin-kantin itu dipegang oleh orang Betawi, sopnya enak-enak. Sop iga. Sop daging ya? Ya, sop daging, sop iga menurut gue itu kuliner Betawi yang underrated. Iya. Orang taunya soto Betawi gitu kan, tapi sebenarnya sop iga itu salah satu hidangan kuliner Betawi itu. Iya. Di Menara BII ya, Menara Plaza Sinarmas tuh, Tower Sinarmas, itu ada kantin yang jual sop iga Betawi. Nah teman-teman boleh coba ke situ, murah meriah, ya kan? Ya tempatnya sih ya ala kadarnya lah ya, karena dia di tempat parkiran. Tapi itu sopnya tuh enak dan kuahnya tuh biasanya mantep tuh karena rebusan tulang kan, gitu. Sop iga ya, jadi kalian yang bekerja di sana ya masih jomblo-jomblo ya sedang mencari tulang rusuk yang hilang, Iya. itu kan agak susah, nyari iga aja lah. Di tukang sop banyak kan. Kalau nggak coba pacarnya dibawa ke situ supaya siap buat hidup susah katanya. Tapi bukan berarti nggak enak gitu ya. Mencari, itu bedanya rusuk sama iga ya. Oke, teman-teman punya pengalaman tentang sop atau saya punya kedai sop nih, kita jualan sop dari nenek moyang, nah, boleh silakan ditulis di komen ya. Sementara itu jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalau ada video baru bisa dapat informasinya. Ya tetap sehat semuanya ya, masih harus sedikit waspada kita di luar, pakai masker, semprot-semprot, vaksin booster juga. Sehat terus, jadi kita bisa ketemu lagi di episode Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.